Dan kayaknya seakan-akan yang kebetulan tersebut merupakan satu rasa kangen saya untuk bisa ketemu Bapak Ibu. Biasanya saya sering datang ke Century 21 setiap bulan untuk training Create 21. Kadang saya bantu training motivasi beberapa kantor gitu. Jadi memang nggak kebetulan kita bisa hadir saat ini. Mungkin cuma dari satu pemikiran, wah pengen nih saya ketemu teman-teman, ketemu Bapak Ibu sekalian, dan kesampaian Tuhan kabulin doa saya untuk saya ketemu melalui Zoom meeting dan Zoom training ini. Dan saya mau bagikan sih, karena saya sering sekali berpartner dengan Century 21, saya mau bagikan sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang apa sih harus kita lakukan saat-saat ini. Baik, ini pengalaman saya pribadi, dan nanti juga saya akan memoderator beberapa teman-teman yang dari pengalamannya ternyata satu pikiran dengan saya. Nanti ada Bu Elis, ada Bu Cynthia, dan ada Pak Beni. Jadi nanti pada saat materi, saya pikir pas saat yang tepat, nanti saya akan bertanya testimoni dari Ibu Elis, Ibu Cynthia, dan Pak Beni. Jadi gayanya akan seperti itu, kemudian terakhir kita akhiri dengan pertanyaan. Oke, hari ini saya akan membawakan materi mengelola customer dan menang selama PSBB. Jadi hari ini bukan cuma kita mengelola customer. Jadi saya tadi kemarin diberikan satu materi mengelola customer. Tapi saya pikir saya ingin tambahkan bahwa mengelola customer itu penting, tapi saya ingin Bapak Ibu juga menyadari bahwa kita juga harus menang, bukan cuma survive, tapi menang selama PSBB ini. Jadi selama PSBB ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menang? Menang dari sisi apa? Dari sisi penjualan, dari sisi service, dari sisi mental, dan dari sisi prioritas. Nanti kita akan bahas bagaimana bisa mengelola customer dan menang selama PSBB ini. Oke. Nah, kita mau main tebak-tebakan. Mungkin walaupun di mute, coba tebak ya, gambar siapa orang ini. Nah, Bung Tomo itu, Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo. Bagus Pak Yopi, tapi bukan. Jenderal Makassar. Itu kelihatan orang bule ya. Tuhan membagikan kartu dan bagian kita memainkan mereka. Oke. Orang asing itu Belanda. Tuhan membagikan kartu dan bagian kita memainkan mereka. Jadi orang ini. Bang, itu pemberita tadi. Siapa? Oke, saya lanjut ya. Jadi Tuhan membagikan kartu, bagian kita memainkan mereka. Jadi latar belakangnya adalah orang ini saat waktu masih kecil sering bermain kartu dan dia tipenya ngambekan. Tipenya ngambekan, kalau dia dapat kartu jelek, langsung kartu tersebut dia buang. Dia nggak mau main. Kemudian, yang terjadi kemudian, ibu dari orang ini kemudian berkata, kamu nggak boleh begitu. Bapak Ibu pasti pernah main kartu ya. Ada saatnya dapat kartu bagus, ada saatnya dapat kartu yang nggak bagus. Nah, kalau misalnya contoh dapat kartu yang bagus, kita pasti seneng gitu. Tapi kalau misalnya contoh pada saat kita dapat kartu yang tidak bagus, apa yang kita lakukan kira-kira waktu kita dapat kartu yang tidak bagus? Mungkin kita akan berpikir dalam pikiran kita, waktu kartunya tidak bagus, kita akan berpikir, waduh, kurang ajar ini. Siapa nih yang bagiin? Tangannya bau gitu. Seringkali mungkin waktu masih kecil, atau mungkin sekarang masih ada yang main kartu remi akan berkata seperti itu. Tapi sebagian dari Anda pasti sadar bahwa kita akan tetap coba main. Jadi kita akan tetap coba main kartu tersebut. Kita akan tetap mencoba untuk tetap berusaha menang walaupun kartu kita itu jelek. Pasti seperti itu ya Bapak Ibu ya.
pasti Bapak Ibu akan coba gertak melakukan mukanya itu seakan-akan kartunya bagus, walaupun kita, waduh, deg-degan bagaimana untuk bisa menangin. Kita akan berusaha seperti itu. Dan orang yang mengucapkan hal tersebut ternyata adalah bukan dari orang yang gambar tadi, tapi ibu dari orang gambar tadi. Dan ibunya adalah namanya Ida Eisenhower. Ibu dari Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 yang membantu Amerika Serikat menang Perang Dunia Kedua. Nah, makna dari cerita ini adalah di balik orang besar adalah ada wanita besar di baliknya. Tapi bukan cuma itu. Sekarang maknanya adalah yang kedua, yang penting adalah, nggak kalah penting adalah bahwa kartu apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus mainkan. Dan masih bisa menang, walaupun kartunya kartu jelek, bisa kita gertak, bisa juga kartu tersebut bisa kita berusaha kita naikin taruhan dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan strategi tertentu sehingga kita masih bisa menang dalam permainan kartu tersebut. Dan hari ini saya akan membawakan bagaimana kita bisa mengelola customer dan menang selama PSBB dengan cara kita melakukan APD. Bapak Ibu, kedengeran suara saya? Pak Riki, Ataupun ya? PSBB, Pak. PSBB. BB. Iya, berskala besar. Skala besar. Oke, thank you. Typo ya saya ya. PSBB ya? Ya, PSBB. Oke. Wah, ini trainer juga manusia ya. Oke, suara saya kedengeran Bapak Ibu? Kedengeran, Pak. Kedengeran jelas ya. Saya matikan dulu, Jelas. takutnya aplikasi-aplikasi tertentu biar benar-benar fokus aja ya. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi untuk menang selama PSBB skala besar ini, Bapak Ibu kita harus ngerti yang namanya kalau selama biar menang melawan COVID itu harus apa sih yang sekarang harus dilakukan? Nah, saya menggunakan istilah APD. Nah, kalau Bapak Ibu tahu pasti istilah yang sekarang ini familiar ya, alat pengamanan atau alat perlindungan diri. Nah, ini saya nggak pakai masker dan saya nggak pakai kayak apa perlindungan plastik itu, tapi saya pakai ini karena saya gaya kolosal, saya pakainya armor atau baju zirah dengan pedang gitu. Ya, saya lebih senang gambar seperti itu karena kalau misalnya masker dengan baju-baju perlindungan yang zaman sekarang itu kayaknya justru malah membuat kita takut. Kalau buat kita menang, menurut saya gambar baju zirah dan pedang seperti ini lebih cocok. Oke, A yang pertama, menurut Bapak Ibu A pertama itu apa? Biar kita bisa mengelola customer dan bisa menang selama PSBB. A pertama itu apa? Oke, karena ini di mute, saya nggak bisa interaktif. Mungkin interaktifnya gayanya berbeda ya dengan training biasa. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab di tempat Bapak Ibu saja. Tapi A pertama adalah aksi optimal. Jadi selama masa COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Kita coba melakukan aksi optimal. Jadi boleh katakan di dalam tempat Anda berada masing-masing, nomor 1, APD adalah aksi optimal. Nah, selama APD ini, ada beberapa orang, mungkin mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya, tapi ada beberapa orang mungkin Bapak Ibu kenal, yang bukannya produktif, tapi mereka melakukan hal-hal yang non-produktif. Nomor 1, mereka menghabiskan waktu. Jadi mereka cari-cari cara untuk banyakin nonton drama Korea. Mungkin udah habis tuh drama Koreanya. Nah, mungkin juga banyak main game sampai habis-habisan. Sedangkan ada juga yang selama saat-saat ini justru malahan lebih baik dia mengelola waktu. Yang kedua, tidak teratur.
mungkin ada beberapa orang yang selama saat-saat ini, mungkin hampir setengah lockdown ini itu adalah mereka yang waktu tidurnya waktu tidurnya itu waktu tidur bisa dibilang mulai kacau ya. Pagi jadi siang, siang jadi malam, seperti itu. Jadi waktu tidurnya nggak teratur, ada justru malah yang teratur. Nah, itu yang produktif. Nah, sebelum saya masuk, ini bahkan ada testimoni beberapa orang yang bahkan terkenal produktif, tapi karena pagi-pagi nggak harus ngantar anak. Nah, saya nggak boleh sebut siapa nama orangnya, tapi orang itu sangat terkenal. Saya nonton podcast orang terkenal ini, dia baru jam 4 baru tidur. Biasanya dia jam 5, jam 6 udah bangun, tapi kali ini dia jam 4 pagi baru tidur. Jadi banyak orang mulai menjadi kalong, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya nggak produktif ya. Ada beberapa orang yang mulai hilang harapan. Ada orang yang penuh harapan. Ada orang yang pasrah. Ada sebagian orang yang mempersiapkan diri. Ada orang yang pindah industri. Tolong jangan lakukan ini. Kalau Anda lakukan ini atau mulai memikirkan untuk pindah industri, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, 40 hari, 40 malam. Ingat bahwa Century 21 tetap mensupport Anda di saat-saat ini. Dan yang selanjutnya adalah yang masih produktif, masih setia. Tolong dipertimbangkan, kalau Anda pindah saat-saat ini, Anda berarti pindah identitas. Apa yang sudah Anda raih saat-saat ini pun hilang juga pada industri. Jangan lupa, waktu Anda tetap mempertahankan identitas Anda, orang tahu bahwa Anda masih konsisten. Anda masih tetap punya juga harapan juga. Dan identitas Anda juga masih sama, yaitu Century 21, yaitu dunia properti. Memang sih pada saat COVID-19 ini terjadi dan pada saat pembatasan skala besar-besaran ini, ada beberapa hal yang tidak bisa Anda lakukan normal. Ya, kerja normal, jabat tangan, ganti dengan namaste, seperti itu. Pameran mall tutup, ya, orang pergi ke mall, udah mall tutup dan sebagian mall itu rata-rata nggak bakal ada yang mau melakukan event ya. Dan satu lagi, bertemu customer, Anda juga harus memastikan bahwa Anda pakai masker ya pastinya. Jadi nggak boleh bertemu customer tanpa masker. Memang ada hal yang tidak Anda lakukan. Tapi daripada kita berfokus pada hal yang tidak bisa Anda lakukan, apa sih yang bisa Anda optimalkan saat-saat ini? Apa sih yang bisa Anda optimalkan di masa-masa saat-saat ini? Saya berpikir masih bisa Anda optimalkan sesuatu untuk bisa Anda closing, masih bisa Anda lakukan untuk bangun hubungan dengan customer, masih bisa Anda lakukan iklan atau spanduk, atau Anda bisa meningkatkan minat dengan cara-cara tertentu. Nah, kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu, biar hari ini itu produktif, saya nggak akan bahas sesuatu yang nggak relevan dengan apa yang Anda tidak lakukan. Tapi saya akan coba lakukan sesuatu yang masih relevan ya. Masih sesuatu yang bisa benar-benar Anda bisa lakukan. Benar-benar berhubungan. Jadi, kalau misalnya, nanti jadi ada 4 kuadran, jadi Anda bisa ngelihat di screen saya ini, ada 4 kuadran. Nah, saya sebut ini namanya list siapa dan apa. Jadi list siapa dan apa. Nah, pertama, bagi customer Anda yang sudah Anda prospek, dan dia masih saat-saat ini masih bertanya, itu besar kemungkinan masih bisa Anda closing. Jadi kalau misalnya customer-customer Anda yang saat-saat ini itu masih cukup banyak nanya, orang-orang ini adalah orang-orang yang masih besar kemungkinannya closing itu masih mungkin. Nah, itu kuadran pertama. Jadi Anda saat-saat ini, setiap minggu atau setiap hari, Anda boleh berpikir, siapa nih dari customer saya yang saat ini masih nanya-nanya? Yang masih telepon Anda atau yang masih WA, itu boleh Anda pikirkan, ini kayaknya masih bisa nih, kemungkinan closing.
Nah, masuk ke kuadran kedua atau kotak kedua, yang ini yang mulai cuekin Anda. Yang mungkin harusnya itu showing unit, tapi malahan nggak showing unit sekarang-sekarang. Atau mau minta ketemuan, justru malahan kayaknya WA itu udah nggak dibalas sama sekali. Nah, pada saat WA sudah nggak dibalas, Anda sudah tanyakan hal-hal tertentu, kemudian dia tidak mau jawab. Nah, orang-orang ini bisa beberapa hal ya. Bisa-bisa, jangan-jangan dia adalah sesama agent. Bisa. Ya, kalau kita sebut, kalau saya training, create, itu saya sering sebutnya namanya adalah CNN. Cuma nanya-nanya. Bisa juga orang ini adalah RCTI, Rombongan Calo Tanah Indonesia, bisa. Ya, intinya ini adalah sebenarnya orang-orang ini adalah agent properti yang lain yang mengabaikan Anda. Ya, mau cari listing aja gitu. Mau ngelihat rumahnya seperti apa. Tapi jangan juga Anda cuekin, jangan juga Anda abaikan. Karena bisa juga sebagian orang ini mereka tidak mau ketemu karena memang masih masa COVID. Jadi apa yang Anda lakukan, kalau mereka saat-saat ini mengabaikan, Anda bisa lakukan dengan cara Anda say hello, Anda update status. Nah, jadi pertama say hello dulu pagi-pagi, kemudian update status. Nanti ada saya bahas caranya. Nanti saya akan bahas caranya khusus untuk yang say hello dan update. Dan yang kuadran ketiga, Anda bisa lakukan untuk yang hot customer. Tambah iklan dan spanduk. Nah, Anda ngelihat siapa nih yang kayaknya masih hot customer, hot listing, Anda tambah iklan dan spanduk, pastikan Anda makin bijaksana, pastikan Anda makin milih-milih ya yang masukin iklan dan spanduk yang makin bagus. Ya, karena kita makin harus bijak dengan pengeluaran kita. Dan yang keempat, kuadran keempat, sarankan customer atau owner atau pemilik listing untuk turun harga. Nah, ini bisa bagus ya, customer itu ini bisa bagus untuk nanti update untuk yang say hello atau juga yang untuk yang besar kemungkinan closing. Jadi Anda bukan cuma fokus pada pembeli, tapi Anda juga fokus pada penjual juga. Jadi jangan lupa penjual itu tetap harus Anda lakukan sesuatu. Nah, saat-saat ini yang bisa Bapak Ibu lakukan, pasti kan ada hal-hal yang bisa Anda lakukan. Ya, tadi kita bilang tadi Anda bisa lakukan 4 kuadran, yang 1, 2, 3, 4. Nah, hari ini saya akan share sedikit cara untuk kalau pagi hari. Jangan lakukan say hello pada saat Anda siang hari, itu udah nggak cocok. Jadi memang mau tidak mau Bapak Ibu harus pagi hari, lakukan jam 7 sampai jam 9 pagi, katakan apa kabar Bapak dan Ibu. Nah, ini nama mereka sekarang ini. Kemudian dilanjutkan, kami doakan Bapak Ibu tetap sehat bersama keluarga. Mudah-mudahan update informasi berikut dapat berguna bagi Bapak Ibu. Nah, contohnya update informasi hand sanitizer yang murah, atau update rumah yang turun harga, atau informasi terima tempat memeriksa berita hoax dan lain sebagainya. Kalau mau update informasi seperti ucapan hari raya, seperti barusan kemarin itu ucapan menjalankan ibadah Ramadan, ulang tahun, atau report-report bagi penjual. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menabur kepedulian. Jadi Bapak Ibu masih bisa saat ini, masih bisa closing, yes. Masih bisa iklan yang untuk hot property, yes. Dan Anda masih bisa report dan bisa turunin harga untuk penjual, yes. Tapi ini pasti yang bisa Anda lakukan bisa menabur kepedulian. Pak Beni dulu ya. Boleh, kalau begitu saya switch ke Pak Beni ya. Mungkin kita coba dulu ya. Nanti habis ini Bapak Cynthia. Pak Beni, mungkin Pak kita switch ya Pak. Karena kendala suara ya. Silakan Pak Beni. Ya, Pak Beni silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan, terima kasih Pak Rikitan, teman-teman yang lain.
Halo, salam kenal buat seluruh marketing associate Century 21 Indonesia. Waduh, ini kesempatan yang sangat langka, luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan atau berbagi ya, berbagi bagaimana sih kita masih bisa produktif di masa-masa sulit. Kalau saya menyebutnya bukan hanya di masa PSBB, mungkin kalau saya berbicara secara umum, karena negara kita beberapa waktu kemarin banyak mengalami hal-hal yang sulit, dari tahun politik lah, dari yang namanya apalah ya, kita berhenti. Oke, berbicara menangani customer ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Rikitan, bahwa dalam kondisi apapun hubungan kita harus tetap terjalin. Dalam situasi seperti apapun Suaranya kita kecil tetap sekali, harus. Bususan. Ini suaranya. Halo, oh ya, gini Pak Peter, begini Pak Yofi, kedengaran Pak? Aduh, ini Pak Yofi ini luar biasa nih. Halo Pak Yofi, sudah kedengaran? Ya, jelas. Oke, baik. Aduh, Kedengaran. Ini, Ya, sip. ini Kedengaran ini Pak, gara-gara- Pak Beni. Oke, baik Pak Yofi. Ibaji di Makassar. Alhamdulillah, Baji Kareng. ini gara-gara COVID nih, saya jadi banyak Zoom meeting dan teman-teman Century Indonesia, terutama hampir selalu ketemu sama Pak Jopi yang semangatnya luar biasa. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi dalam kondisi apapun memang kita yang namanya membangun relationship, membangun hubungan yang baik terhadap ya saya bilang sih hubungan sesama manusia, apalagi terhadap customer kita itu harus dijalankan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Contoh saat ini adalah karena ini masa COVID, justru sebenarnya memancing kepedulian kita untuk sama-sama saling merasakan kondisi ini sekarang seperti apa sebenarnya. Di masa seperti ini saya yakin customer-customer kita khususnya membutuhkan informasi-informasi yang tepat dan jelas terkait COVID misalkan. Di sini kita bisa menjadi informan mereka terkait berita-berita yang mana yang mungkin tepat dan benar, yang bukan hoax. Jadi kita bisa membantu mereka untuk selain membangun hubungan, kita bisa membantu mereka, ya saya sih menyebutnya menenangkan, agar mereka tidak berlebihan khawatirnya, tidak sampai parno karena kondisi seperti begini. Saya sih di pikiran saya sih mengatakan seperti ini. Penyakit bukan hanya COVID. Penyakit bukan hanya corona, tapi penyakit ada banyak. Kondisi kita, kesehatan kita tidak hanya dijaga pada saat ini saja. Cuci tangan misalkan, satu hal yang sangat sederhana, tapi dari sejak kita kecil orang tua telah mengajarkan kita untuk selalu membersihkan diri kita, khususnya tangan, karena tangan yang selalu menyentuh benda-benda yang ada di luar sana. Jadi cuci tangan sesuatu hal yang sederhana, tapi ini sudah diajarkan sejak dulu, yang dimana orang tua kita sudah mengajarkan agar kita selalu hidup sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi hal-hal sederhana yang sebenarnya kita harus jaga. Jadi pesan-pesan kepedulian kesehatan seperti ini kita sampaikan ke customer kita. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa kita sampaikan, banyak hal yang bisa bangun di sana. Yang paling utama kalau saat ini yang saya lakukan adalah terus mencari informasi yang benar, informasi yang cocok, dan itu saya bagi ke customer saya dan mencoba menenangkan mereka agar mereka tidak khawatir, tidak parno dengan kondisi COVID ini. Begitu. Mungkin itu hubungannya dengan relationship Pak Riki yang saya bisa bagi sementara dulu, Pak. Di kondisi seperti ini, dan saya pribadi menganggap situasi saat ini selalu saya bagikan sama customer saya juga, terutama bagi mereka yang merasa, waduh ini Pak Beni kok kenapa masih keluar, kenapa ini kan sudah, apalagi sekarang sudah PSBB kok masih berani keluar. Ya saya bilang, Bu, saya bukan berani, bukan bandel atau apa, saya tetap menjalankan prosedur COVID, saya pakai masker, saya pakai hand sanitizer, sampai di kantor juga nggak banyak orang, hanya saya 2-3 orang saja, ya. Terus apa ini tidak takut? Bukan saya takut sekali yang namanya COVID, tapi saya harus tetap bergerak, saya harus tetap keluar. Apa yang saya lakukan di luar sana adalah mencari informasi buat Ibu, untuk saya sampaikan ke Ibu, untuk saya bagi ke Ibu bahwa, Bu, sekarang kondisi kita seperti ini, kondisi kita seperti ini. Itu yang saya ingin lakukan, itu yang selalu saya sampaikan sama customer kita, ya, sambil kadang-kadang mereka juga heran,
kenapa masih teleponan, masih di kantor, lagi di luar kayak begitu. Saya sampaikan, Bu, kondisi jangan terlalu khawatir, Bu. Kan kadang-kadang mereka begini, Pak Ben di jalan kan sepi, nanti ditangkap kayak begini, ada video kayak begini nih. Bu, saya sekarang di sini alhamdulillah kondisinya nggak ada yang belum saya ketemukan seperti itu, Bu. Di jalanan sekarang ya memang sih tidak banyak kendaraan lewat, tapi masih ada yang keluar, Bu. Begitu saya lihat orang-orang semua pada tertib, Bu, semua sudah pakai masker. Ibu di rumah, tetap di rumah, tapi jangan khawatir, di luar masih kondisi aman, Bu. Kayak gitu. Mereka cukup senang. Akhirnya saya tiap hari, Pak Ben, ada informasi apa lagi nih? Di luar ada apa lagi nih? Pak Ben, benar gak sih ada kejadian seperti ini di sini? Begitu. Saya coba jalan ke sana, lihat-lihat. Oh iya, Bu, kemarin betul, tapi informasinya bukan seperti ini. Informasinya seperti ini, Bu. Ini warga yang di sana yang ngomong. Nah, kayak gitu. Akhirnya customer saya, oh ini keren nih. Nah, tiba-tiba ngomong-ngomong masalah seperti ini, langsung nih ngomong, oke Pak Ben, ruko saya yang di sebelah sana, sudah ada yang tawar nggak? Aduh Pak, belum ada Pak. Ya nggak apa-apa, kan kemarin itu harga berapa Ben? Kita sepakat Pak, 4M. Nggak apa-apa, kalau ada yang mau beli di bawahnya, banting aja harganya Pak Ben, 3,5. Harga ya Pak? Gitu ya. Ya guys, akhirnya ujung-ujungnya seperti itu Pak. Harga ujungnya seperti begitu, nggak apa-apa, kemarin 4M ya, oke. Nggak apa-apa Pak Ben, kalau ada yang mau nawar sampai 3,5, saya kayaknya lepas sudah, saya butuh uang sekarang nih. Kayak begitu Pak. Ya itu sementara yang saya bisa bagikan Pak Riki. Ya, terima kasih ya. Pak Beni. Sama-sama Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi pengalaman Pak Beni, jadi tadi kemarin pada saat kita sebelum melakukan Zoom meeting ini, saya menginterview Pak Beni, Bu Cynthia, dan Bu Elis ya. Jadi saya pada saat Zoom meeting dengan mereka, dengan Bu Sisan dan Pak Peter, saya merasa ikut termotivasi, dapat inspirasi juga. Wah, masih bisa produktif gitu. Jadi masih bisa produktif, memang tetap waspada, lakukan pengamanan, dan masih bisa apakah dapat listing atau masih bisa closing. Nah, tadi kesaksian dari Pak Beni ini yang pada saat bulan Maret dan April udah closing 8. Ya. Jadi mantap ya. Closing 8 luar biasa loh Bapak Ibu ya. Jadi masih bisa. Nanti ada tadi karena Bu Cynthia terhalang komunikasi, nanti Bu Cynthia masih closing 10. Ya, nanti kita luar biasa, nanti kita akan bahas ya dari sisinya Bu Cynthia. Ya. Pada intinya adalah sebenarnya di saat-saat ini pun di saat-saat ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, bahwa sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan asal kita masih mau menabur. Nah, bisa dua hal. Masih bisa dapat listing dan closing, bisa juga Anda menabur. Nah, kemarin pada saat saya cerita, pada saat saya dengar interview pada saat Zoom kemarin, saya dengar bahwa apa yang mereka closing, ya baik Pak Beni, Bu. Mute berarti. Iya. Ini. Tapi nggak ada suara. Oke, nanti mungkin boleh ya Bu Elis chat. Jadi balik lagi. Jadi bahwa pada saat kemarin pada saat interview, saya merasa bahwa ada sebagian closing yang memang adalah hasil dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bahwa sadar tidak sadar closing bisa saat ini terjadi karena hasil taburan kita kemarin, atau closing taburan sekarang pada saat Anda tetap ketemu customer, tetap WA, tetap update informasi, tetap say hello, tetap kasih hal-hal yang positif buat mereka. Waktu Anda menabur, ya kita juga akan menuai. Jadi waktu Anda menabur, apakah kita menuai sekarang, apa kita menuai nanti, mungkin berapa bulan lagi. Pastikan bahwa kita tetap melakukan bagian kita saat-saat ini, karena nanti suatu saat ya kita akan panen. Jadi jangan lupa bahwa kita tabur untuk nanti kita panen. Jadi jangan lupa kita tabur untuk nanti kita panen. Jadi pertama adalah aksi optimal dengan satu pemikiran bahwa Anda bisa melakukan banyak hal, Anda masih bisa iklan, masih bisa closing, masih bisa Anda menabur, say hello dan lain sebagainya. Nah, kita masih bisa melakukan banyak hal. P kedua adalah pikiran. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelum masuk, P kedua adalah, ingat, biar ini kita bisa gampang hafal, A pertama adalah aksi optimal. Nah, di tempat Anda masing-masing, walaupun boleh nggak Anda katakan A pertama adalah aksi optimal. Jadi A pertama adalah
aksi optimal. Sekali lagi, saya akan ulang sama-sama. Terakhir, pertama adalah aksi optimal, yang Anda hafal. P-nya adalah, nah sebelum saya bahas apa itu P, nah sebelum saya bahas apa itu P, suatu waktu ada dua anjing yang berkelahi, ya. Nah, saya akan cerita latar belakangnya. Suatu waktu ada seorang pemilik dua anjing, jadi seorang yang cukup berada di satu kampung, dia memiliki dua anjing, kemudian dua anjing ini mau diajak berkelahi karena mereka dua-duanya punya orang yang berada ini. Dan tapi biar makin seru, yang dilakukan adalah dua anjing ini dibawa ke pasar, kemudian ditanyakan kepada orang-orang di pasar, menurut Anda siapa anjing yang akan menang? Nah, siapa yang anjing akan menang? Nah, saat itu yang badannya lebih besar yaitu anjing yang badannya warna hitam. Kemudian dia bilang, bulan depan yuk, biar seru, kita lihat nih siapa yang menang. Anjing warna coklat atau anjing warna hitam. Yuk kita lihat. Taruhan ya, kalau Anda menang, saya bayar setiap orang dari Anda, kurang lebih di pasar waktu itu lagi ada 50 orang, saya bayar setiap orang 100.000, jadi total saya harus bayar 5 juta. Tapi kalau saya menang, Anda cukup bayar saya 50.000, jadi saya cuma dapat 500.000. Sangat menguntungkan ya buat Anda ya. Karena itu boleh saat ini Anda tebak siapa yang menang. Tapi Anda harus sepakat, pilih, semua harus sepakat. Dan karena saat itu yang besar adalah yang hitam, mereka semua sepakat bilang, oke, bulan depan yang menang adalah yang hitam. Oke, kita lihat ya bulan depan. 1 bulan berlalu, kemudian dipertarungkan anjing mana yang menang. Oke, menurut Bapak Ibu yang mana? Mungkin boleh chat beberapa orang deh. Melalui chat. Anjing mana yang menang? Yang besar bulan lalu adalah yang warna hitam. Nah, ada satu chat yang masuk. Saya lihat dulu sebentar. Yang jawab yang coklat, Pak. Pada jawab coklat. Pada jawab yang coklat, karena gambarnya coklat ya. Nah, oke. Bu Susan mungkin boleh, biar ada sedikit interaksi, Bu. Boleh sama-sama saya, gitu Bu ya? Boleh, ya. Nah, bantu saya. Thank you, Bu. Ya. Jadi, jawabannya yang coklat, jawaban Anda yang jawab coklat, betul. Bulan depan, walaupun ya badan yang pertama yang besar adalah yang hitam, tetap yang menang adalah yang coklat. Kenapa? Nanti saya kasih tahu jawabannya. Ada iklan dulu Bapak Ibu, karena ceritanya belum selesai. Nah, selanjutnya, oke, berarti saya menang ya. Anda jawab yang coklat, ya, udah, saya menang. Ya, mau bikin lebih seru nggak? Kita taruhan lagi ya. Kita taruhan lagi yuk. Ya, bulan depan nih. Ya, siapa yang menang? Semua penduduk kampung semua sepakat bilang, ya kali ini kita ngeliat lah yang menang itu tadi kan yang coklat. Ya udah yang coklat aja. Semua pada sepakat. Oke, yang coklat. Oke, bulan depan ya. Kita lihat di bulan kedua siapa yang menang. Oke. Nah, di bulan kedua dipertaruhkan lagi dengan taruhan yang sama. Ya, kalau mereka menang, mereka akan dapat 100.000 setiap orang. Kalau si pemiliknya menang, si pemilik akan dapat 10.000 setiap orang yang bertaruh dengan dia. Jadi si pemilik dapat 500.000. Kalau penduduk kampung menang, penduduk kampung akan dapat 5 juta. Dan akhirnya di bulan kedua yang menang adalah, nah, coba tebak deh. Mungkin 1-2 boleh chat. Menurut Anda bulan kedua siapa yang menang? Hitam, Pak. Dijawab oleh beberapa. Apa? Hitam. Ada beberapa orang jawab hitam. Oke. Ada Betul. 4. Jawaban selanjutnya adalah Hitam. yang hitam. Dan biar makin seru dan rata-rata penduduk kampung itu penasaran. Waduh. Kok ini makin ini ya, kita setiap kali jawab kok makin salah ya. Kemudian
Pak, boleh gak taruhan sekali lagi? Sekali lagi aja. Ya. Kita pilih ya, Pak. Oke, silakan. Yo, bolehlah pilih aja. Kali ini menurut Anda siapa yang menang? Nah, akhirnya penduduk kampung bilang, kita pilih yang hitam lagi, Pak. Karena kemarin dia menang. Nah, boleh gak Anda chat 1-2 orang aja? Boleh bantu saya? Menurut Anda kali ini siapa yang menang? Ada yang jawab masih hitam, ada yang jawab coklat, Pak. Oke. Jawabannya adalah di bulan ketiga, pada saat anjing ini dipertemukan, kembali berantem, berkelahi, yang jawabannya yang benar adalah karena penduduk kampung pilih yang hitam, yang menang adalah yang coklat. Kenapa? Ya, di bulan keempat, penduduk kampung pada saat ketemu si pemilik yang cukup berada ini, yang memiliki 2 anjing ini, itu penasaran, Pak, kita sih udah nggak mau. Karena setiap kali kita taruhan sama Bapak, 3 kalinya, ketiga-tiganya kita kalah. Kenapa nih, Pak? Gitu. Akhirnya langsung si pemiliknya bilang, ya, sederhana sih. Ya, Anda mau tahu ya jawabannya ya? Ayo bayar 10.000 lagi setiap orang. Ya, karena ada rasa penasaran, mereka semua pada bayar 10.000. Jawabannya adalah, setiap kali Anda memilih, contoh, setiap kali Anda memilih hitam, saya akan biarkan yang hitam itu kelaparan, makan hanya sedikit. Sedangkan lawannya yang tidak Anda pilih, contohnya coklat, akan saya kasih makanan yang banyak dan yang bergizi. Khusus makanan anjing yang bergizi. Sebaliknya, kalau Anda pilih coklat, saya akan bikin yang coklat itu kelaparan, makannya sedikit, yang hitam saya akan buat makannya itu banyak dan bergizi. Makna dari cerita ini Bapak Ibu pasti tahu. Bahwa kita menjadi kuat secara fisik, itu tergantung dari apa yang kita makan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi tubuh kita adalah apa yang kita makan. Dan begitu juga pikiran kita adalah apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi biar Anda bisa mewujudkan cuma mengelola customer dengan baik, tapi ternyata sebelum bisa Anda mengelola customer, kita harus bisa mengelola diri sendiri dulu. Kita harus bisa mengelola pikiran kita. Salah satu pakar kesehatan bernama Aderai pernah berkata bahwa mulut Anda adalah sumber kesehatan atau sumber penyakit. Pikiran kita, apakah itu negatif atau positif? Kalau ini saya aja yang katakan, pikirannya berkata bahwa tergantung apa yang Anda masukkan. Negative thinking akan terjadi kalau Anda membaca buku atau berita yang negatif, hoax. Positif terjadi, berita-berita yang positif terjadi. Welcome Pak Yohan. Negative thinking terjadi kalau misalnya Anda banyak berita masuk ke komunitas yang negatif. Positive thinking terjadi kalau misalnya Anda masuk ke komunitas yang positif. Negative thinking ketika terjadi di saat-saat ini justru malahan lagunya negatif. Nah, Anda mendengarkan lagu positif, Anda bisa positif thinking. Dan satu hal yang saya ketahui, orang kalau sedang jatuh cinta, biasanya mereka bernyanyi, baik dalam hati atau mungkin keluarin suaranya. Dan pada saat ini khususnya, mungkin boleh kita selain baca berita yang positif, masuk komunitas positif, jangan lupa juga nyanyi lagu-lagu yang positif. Negative thinking bisa kalau Anda berpikir ini akan berlangsung lama, tapi juga bisa berlangsung cepat. Kalau misalnya berlangsung cepat, Anda akan positive thinking. Nah, ini saya akan bahas sedikit aja, bahwa kalau Anda berpikir masa-masa COVID-19 ini berlangsung lama, ini akan membebani Anda,
justru malah membuat pikiran Anda justru malahan akan lebih down, pikiran Anda justru malahan akan jadi tidak lebih semangat. Tapi apa yang harus kita lakukan, kita harus berpikir bahwa ini akan berlangsung cepat. Realitanya, apakah ini berlangsung lama atau berlangsung cepat? Kalau Anda berpikir bahwa ini akan berlangsung cepat, selama masa COVID tersebut, pikiran itu tidak membebanin. Jadi kuncinya adalah, baik realitanya akan berlangsung lama ataupun cepat, punya pemikiran bahwa ini akan berlangsung cepat. Dan juga jangan berpikir tidak ada masa depan. Jadi sebagian dari kita bahwa tidak ada masa depan, khususnya di industri properti masih banyak masa depan. Ya, bahwa masih ada masa depan. Dan kekuatan jangka panjang kita pada intinya ditentukan oleh pikiran positif kita. Baik Anda pria atau wanita, pastikan bahwa Anda tetap berpikir positif di masa-masa ini, masukkan berita-berita positif, masukkan diri Anda dalam komunitas yang positif. Jadi kalau Anda ikut-ikut Zoom meeting seperti ini, bagus sekali. Di kantor Anda juga bagus sekali. Lagunya positif, jangan lupa juga bahwa ini akan berlangsung cepat, kita pikirkan, dan juga masih ada masa depan. Dan, oke, pada saat interview, itu kan adalah bagaimana Anda memasukkan pikiran positif. Pada saat interview, saya memikirkan bagaimana nih biar Bapak Ibu, para MB dan MA, bisa mendapatkan apa aja sih yang harus dipikirkan. 5 ringkasan. Effective thinking, positive thinking yang harus Anda lakukan. Bisa nanti Anda deklarasikan setiap hari, bisa Anda ucapkan setiap hari. Jadi jangan lakukan yang kiri jangan Anda lakukan yang kanan. Ya, jangan berpikir dunia itu berakhir, kita harus berpikir hidup aja normal seperti biasa. Jangan berpikir, waduh saat ini prosesnya sulit. Tapi kita berpikir bahwa saya tetap enjoy kok, tetap lakukan hal ini. Jangan berpikir bahwa pelanggan itu tidak ada. Pelanggan masih ada. Jangan berpikir pelanggan itu sedikit. Justru malah yang harus kita pikirkan adalah karena saat ini banyak orang yang berdiam diri, cuman diam-diam aja, kompetisi yang sedikit. Jadi membuat Anda semangat. Buat apa berusaha pelanggan wait and see? Nah, kemarin saya pernah dengar, bukan cuma para MA yang waktu interview ucapan ini, tapi MB juga ada sebagian yang berkata bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Nah, saya cukup pernah berapa kali mendengar Bu Endang berapa kali mengucapkan hal ini. Jadi saya tadi lihat bahwa Bu Endang saat ini tetap hadir ya Bu. Nah, bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi lakukan 5 effective thinking ini, masukkan positive thinking, dan deklarasikan 5 hal ini setiap hari. Anda akan tetap semangat. Nah, saat ini boleh saya minta Bu Cynthia 5 atau 10 menit, Bu. Ceritakan pengalaman Ibu. Ya, silakan Bu Cynthia Han. Bu Cynthia. Halo. Halo. Han. Halo, 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 Bu. Iya, Bu Cynthia. Udah kedengeran, Bu? Sudah. Ya, Udah kedengeran? Ya. silakan Bu Cynthia. Terima kasih waktunya. Halo teman-teman. Ya. Silakan Bu Cynthia. Silakan Bu. Semua. Ya. Kita baru kesempatan yang diberikan. Kalau saya juga memang seperti Pak Riki bilang, saya menjalani ini seperti hari biasa. Bedanya lebih banyak di rumah gitu, lebih banyak follow up dari rumah gitu. Kalau untuk saya, yang saya utamakan adalah komitmen saya di Century ini gitu, komitmen kepada klien gitu, komitmen pada pekerjaan ini gitu. Jadi bukan berarti dengan adanya PSBB ini terus kita hilang gitu, klien cari kita nggak ada, enggak. Jadi klien tetap cari, kita tetap standby di WA gitu. Jadi dia ada pertanyaan, dia ada kita follow up orang, kita tetap ada untuk klien kita gitu. Saya balik lagi ke visi saya waktu pertama saya masuk Century, bahwa saya harus bisa berkembang di sini, saya harus berhasil gitu. Kayak pokoknya yang saya pegang teguh adalah saya datang ke Century, saya vini vidi vici gitu loh Pak. Amin.
Kalau untuk ngejalanin ini sih, karena memang saya suka sama pekerjaan ini, jadi saya bukan beban ya. Jadi saya jalanin enjoy aja Ya sih. udah ditutup ya. PSBB atau nggak PSBB buat Sini saya dulu nggak lah. jauh beda gitu loh. Karena kita jalanin ini happy kok gitu. Nggak merasa, waduh kok PSBB tapi mesti kerja, nggak ada perasaan seperti itu Pak. Gitu, jalanin dengan seperti biasa. Untuk yang tadi Pak Riki sampaikan, untuk yang mengenai harga turun, kalau buat saya, pendapat saya pribadi nih Pak Riki, kalau saya biasanya kasih informasinya ke klien saya kalau boleh revisi harga. Kalau harga turun, biasanya owner tuh, aduh kok turun ya gitu, walaupun situasi memang seperti ini gitu. Saya biasanya sarankan untuk revisi harga. Sebenarnya artinya sama aja sih, cuman mungkin buat makna bagi seorang pemilik tuh, oh ya dia nggak rugi banyak lah mungkin ya, revisi harga lah. Revisi harga, bahasanya lebih halus ya Bu ya. Iya, revisi harga dikit. Kalau Pak turunin harganya deh, kayaknya takutnya dia beban gitu ya buat dia. Ya, bagus Bu, bahasanya lebih halus. Ya. Iya. Saya percaya sih Pak, semua nggak ada yang instan. Jadi semua harus ada prosesnya. Jadi kita tetap menjalani ini dengan baik. Suatu hari juga hasilnya kelihatan. Memang dari beberapa transaksi saya yang terjadi, kemarin saya konfirmasi ke admin, itu di bulan Maret saya ada jual 1, sewa 4 unit. Di bulan April sewa 6, plus 3 yang belum tanda tangan, yang siang ini setelah Zoom meeting ini saya ada tanda tangan, dan ada jual 2, 1 sudah tanda tangan, hari Rabu tanda tangan. Jadi total ada 16 unit Maret dan April ini. Nah, saya juga kalau untuk sewa, dalam situasi seperti ini saya tahu mungkin beberapa orang yang butuh, kalau untuk yang baru ya, kadang ada beberapa orang butuh untuk sewa buat taruh barang, kalau di area saya. Mereka perlu untuk taruh barang gitu, untuk simpen. Nah, mungkin kesulitan dana, kita sebagai marketing bisa tawarkan solusi dengan yang sudah kerjasama dengan Century Indonesia, misalkan cicil sewa. Biasanya saya tawarkan, Pak, bisa kita bantu Pak. Gitu. Jadi buat mereka juga nggak terlalu berat kalau untuk bayar sekaligus di situasi seperti ini. Itu juga berlaku untuk yang perpanjangan. Dengan ini, aduh Bu, saya tagihan banyak yang kebayar, tapi saya tetap perlu tempat, kata mereka seperti itu. Ya, jadi kita tawarkan seperti itu. Jadi ada solusi, bukan berarti mereka gitu, kita juga ikut simpati doang gitu. Tapi kita carikan solusi buat mereka. Itu aja sih Pak, kayaknya dari saya Pak. Saya tetap optimis kok, walaupun dalam masa PSBB ini kalau kita follow up, saya percaya seperti yang Pak Riki bilang, apa yang kita tabur, kita akan tuai kemudian nanti. Amin Bu. Iya. Bu, jangan stop dulu ya, saya masih mau nanya Bu. Iya, Pak. Karena Bu Cynthia kemarin ada sesuatu yang bagus dari sisi teknik dan mental ya. Jadi tadi Pak Benny udah cerita, sekarang Bu Cynthia. Tadi kan input yang bagus kita bahwa selama saat ini juga untuk bisa meningkatkan closing, kita juga harus berpikir kepada penjual untuk revisi harga ya bahasanya ya. Kita ganti ya, bagus ya bahasanya halus ya. Jadi kita revisi harga sehingga untuk orang yang mencari calon buyer itu bisa lebih tertarik ya. Iya. Gitu ya. Dan juga Ibu bisa juga update status ya. Nggak harus selalu kita ini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh juga bisa dilakukan kita update status. Jadi sehingga sepertinya tidak iklan, tapi yang kita lakukan adalah kita update status sehingga orang masih bisa melihat seperti itu ya. Kalau nggak salah saya dengar Bu Cynthia lakukan itu. Dan salah satu yang Bu Cynthia lakukan yang bagus, saya ingat sekali kemarin bahwa Ibu ada beberapa orang yang Ibu sarankan revisi harga, kemudian habis itu untuk nanti beli lagi karena harganya masih murah ya. Ya, Pak. Jadi satu orang bisa 2 kali closing gitu ya. Ya betul. Ya, jadi orang itu jadi sebagai seller dan nanti dia sebagai buyer seperti itu ya. Iya, double closing. Nah, itu benar-benar tekniknya bisa dibilang udah teknik tingkat tinggi lah ya, Bu Cynthia nih. Kayak juga Pak, saya juga masih terus belajar kok. Kemarin itu Bu Endang datang ke kantor Century Metro, saya juga belajar dari Bu Endang, saya belajar dari teman-teman. Kita masih tetap proses belajar. Ya memang Pak, kalau saya boleh share, seperti kemarin saya bilang Pak, ada join. Iya sudah. Ini
Ya, dipersilakan Bu. Silakan, Bu. Sorry Bu Cynthia ke mute ya. Bentar. Sorry Bu Cynthia. Iya, nggak apa-apa. Sorry Bu. Seperti kemarin Pak, yang saya cerita sedikit, saya share, itu saya selalu bangun pagi gitu, karena memang udah kebiasaan ya dari orang tua, aduh anak perempuan nggak boleh bangun siang, jadi saya selalu bangun pagi. Kita dari TK sampai SMA bangun pagi terus, kok masa sekarang bangunnya siang gitu kan. Ada satu klien saya yang konsisten, dan ada beberapa klien lainnya memang mereka start the day earlier gitu, jadi mereka pagi-pagi udah kasih good morning, ada itu. Nah, itu juga motivasi buat saya tuh. Masa orang investor aja yang propertinya banyak gitu, yang punya ini itu, yang mempercayakan propertinya ke saya bisa bangun lebih pagi dari saya. Jadi saya termotivasi, saya harus bangun pagi juga. Kan Jadi nggak mau kalah ya, Bu ya. seperti iya, jadi waktu dia cari saya ada gitu loh. Jadi dia nggak pikir Cynthia bangunnya siang, enggak. Saya tetap ada untuk itu. Jadi motivasi juga kan, suatu hari bisa sukses seperti dia, punya developer, punya properti banyak, tapi pagi-pagi udah bangun. Hotman Paris aja bilang bangun jam 4 pagi, masa kita kalah gitu. Kita kalah semangatnya. Iya. Kalau update status iya Pak, biasanya saya lakukan dan saya perhatikan untuk masa PSBB ini karena mungkin banyak yang di rumah, jadi viewernya lebih tinggi gitu dibanding di sebelumnya. Viewernya lebih tinggi, lebih banyak yang view ya, lebih yang Cynthia apa kabar gitu. Jadi dari situ ada feedbacknya ternyata, walaupun nggak sebesar dari yang view ya, dari orang yang mungkin bisa aja kan dia simpan simpan informasi ini, apa yang bisa saya jual dan sebagainya, itu disimpan informasinya, suatu hari mungkin pas dia butuh atau dia perlu atau udah ready uangnya atau situasinya sudah memungkinkan, baru dia mungkin respon. Yang tanya-tanya sih banyak memang, tapi nggak ada salahnya apa yang kita situasi PSBB gini semua kita tabur dulu aja gitu. Saya percaya sih apa yang kita lakukan semuanya nggak ada yang sia-sia sih, dan apa yang kita lakukan semua nggak ada yang instan juga gitu. Jadi semua butuh proses. Jadi kita harus enjoy prosesnya. Demikian Pak. Oke, makasih ya Bu Cynthia. Iya, sama-sama. Thank you Bu. Thank you Bu. Sama-sama. Jadi apa yang dilakukan Bu Cynthia itu bisa jadi inspirasi ya buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa masih ada yang bisa kita lakukan. Terbukti Bu Cynthia ini closing 10, jadi 10 itu 7 sewa, 3 closing, dan saya pikir itu adalah beberapa hasil dari taburan dari sebelumnya, ada juga yang memang hasil saat-saat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu proses berpikir kita dan proses kita juga prospek customer itu harus tetap kita lakukan. Oke. Sebelum kita lanjut, pada intinya pikirkan dalam pikiran kita bahwa masih ada masa depan. Masih ada masa depan yang cerah. Setelah kita menabur, nanti masih akan ada masa depan yang cerah untuk Century 21 dan di dunia properti, khususnya di dunia secondary ini. Jadi pertama, biar kita bisa menang, bisa mengelola customer dan menang selama saat-saat ini, ada 3 hal. Pertama, aksi optimal, boleh katakan sama-sama saya, di tempat Anda, mungkin di tempat Anda sendiri. Pertama, aksi optimal. Kedua, Anda harus berpikir positif. Jadi P kedua adalah pikiran positif. Aksi optimal, pikiran positif. D-nya adalah dekat dengan komunitas. Dekat dengan komunitas. Nah, D-nya ada 3 sebenarnya. Pertama, dekat dengan komunitas, karena lingkungan berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ini ada satu penelitian, saat-saat ini memang saya sedang banyak sekali dan sedang mendalami dunia membangun kebiasaan yang positif. Membangun kebiasaan yang benar. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa kebiasaan itu mempengaruhi manusia 40-50% setiap hari. Jadi 40-50% aktivitas kita itu dibangun oleh kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu juga berpengaruh dari komunitas atau lingkungan kita. Nah, contohnya, bagi Anda yang saat ini sudah memiliki pasangan, baik suami, baik istri, pasangan kalau udah bahagia, itu transfer obesitas sampai 58%.
Ini angka yang bahaya sih sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau mereka bahagia, katanya mereka udah nggak perlu jaga penampilan lagi. Karena mereka bahagia, mereka udah nggak perlu cari lagi. Karena itu, kalau mereka bahagia, mereka akan sodorin setiap hari makanan-makanan, mereka happy-nya melalui makanan. Tapi kalau pasangannya, sebaliknya nggak ada di sini, tapi sebaliknya kalau pasangannya dari awal sudah menjaga berat badan sebelum menikah, sering olahraga, itu juga akan mentransferkan juga ke pasangannya. Oke, hari ini saya nggak bahas tentang gaya hidup sehat, mungkin ada dikit lah, tapi nggak usah terlalu banyak ya. Tapi saya mau berkata bahwa lingkungan berpengaruh, dan Bapak Ibu bisa lihat di gambar saya yang di kiri, bahwa bagus sekali Century 21 memberikan sebuah platform untuk mengadakan Zoom meeting ini. Pak Ade, kalau Pak Ade masih ada di sini, nah ini saya ngambil dari Pak Ade. Pak Ade, lagi standby Pak. Pak Ade lagi PPJB, Pak. Oh PPJB, waduh, Ya. Mantap ya Pak ya, Pak Gatot. Iya, PPJB Kafling 4 M sekian gitu. Mantap. Mantap Pak. Ya, saya ngambil karena saya temenan di Instagram dengan Pak Ade. Di sini ya Anda bisa ngelihat ya Pak Ade yang besar ini waktu itu sebagai. Kemudian ada Pak Daniel, ada Bu Endang, Pak Gatot, Pak ada di sini Pak. Pak Sabto, ya, dan teman-teman yang lain. Jadi Anda bisa melihat bahwa komunitas ini justru malah akan membangun ya. Mana? Oh Pak Ade ya? Halo Pak. Halo Pak Ade di sini nih, Pak. Lihat ya. Ya, Pak Ade lagi sama Bu Santi. Halo Pak Ade. Iya Pak, menuju bank Pak, mau. Lagi nyetir, Pak. Ya nggak usah deh Pak. Suara aja ya Pak. Bahwa saya pakai gambar Pak Ade ini Pak di sini Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Izin ya Pak. Siap. Oke. Nah saya senang sekali bahwa saya ngelihat berapa kali update statusnya Pak Ade. Itu seringkali baik itu Century 21 Prima Arcade 2 ya. Nah, kemudian jadi saya sering lihat baik itu kantor pribadi dan juga Hati-hati kanan Pak. di Century 21 Prima Arcade 2, Hati-hati kanan. Prima Arcade 2 dan baik itu sebagai kantor dan Century 21 sendiri itu hampir setiap hari mengadakan Zoom meeting seperti ini. Dan saya percaya lingkungan seperti ini suatu saat saya pengen, mungkin tahun depan ya, pada saat suatu waktu, mungkin tahun depan, kalau mengadakan suatu acara penghargaan ini, saya pengen, apakah saya diundang sebagai tamu atau sebagai apa, saya nggak tahu. Saya pengen kasih waktu saya 1 menit aja saya bicara, bahwa kita lewatin tahun 2020 sebagai pemenang. Saya cuma minta waktu 1 menit, saya bicara sebagai tamu. Saya berkata bahwa we are in this together. Kita Century 21 sama-sama menang bersama. Kita lewat bersama tahun yang masa yang sulit ini. Karena kita berkata apa? Century 21 di tempat Anda berada ya. Smarter, bolder, faster. Jadi jangan lupa, kita Century 21 sama-sama ada satu identitas yang bagus. Smarter, bolder, faster. Terakhir, saya ulangin 3 kali. Jangan lupa, Century 21, smarter, bolder, faster. Kita akan bersama-sama lewati tahun 2020 dan bukannya kita malah down, kita akan tetap mempertahankan identitas kita dan kita sama-sama smarter, bolder, dan faster. Oke, jadi di pertama adalah dekat dengan komunitas. Nah, tadi seharusnya Pak Beni, boleh saya minta kesediaannya Ibu Elis testimoni? Ya, Bu Elis, Bu Elis sudah standby, Bu Elis. Ya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Elis.
Halo, udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Iya, silakan Bu. Hai, Iya, Hai Bu Elis, silakan Bu Elis. halo, ya, Halo. kedengeran? Kedengeran sudah, Bu? kedengeran Bu. Ya, kedengeran ya. Halo, selamat siang teman-teman, rekan-rekan semua. Terima Siap. kasih atas Ya. waktu. Maaf, ini putus-putus dari tadi saya di jalan habis showing. Rasanya baru setengah. Poin ya. Iya. Eh, saya yang mau ditanya apa ya Pak? Yang mau saya pengen dengar Ibu cerita sedikit tentang apakah itu komunitas, mental atau pola pikir saat ini. Itu kedua, ketiga, apakah teknik yang Ibu lakukan sehingga masih bisa ada closing, mengelola customer seperti itu, Bu Elis. Pertama, saya selama PSBB ini masih showing, follow up klien masih saya lakukan. Showing hampir tiap hari saya lakukan satu sekali. Gitu. Karena saya pengen punya pemikiran bahwa ya seperti hari biasa aja Pak, menurut saya kalau yang namanya virus corona segala ya kita harus hati-hati aja. Melakukan apa yang memang harus dilaksanakan, memakai masker, jaga social distancing. Tapi ya tetap tidak menghalangin kita buat bekerja. Apa sih? Gitu. Ya. Karena pemikiran saya kalau misalnya kesempatan justru pada saat-saat ini justru lebih banyak ya menurut saya. Halo. Ya, saya dengar, Bu. Jadi justru memang Ibu tetap sampai aktivitas sekarang seperti juga biasa, saya ya? masih ada. Gimana Pak? Berarti aktivitas masih normal ya? Saya berusaha untuk masih normal, Pak. Setiap hari saya masih keluyuran. Oke. Jadi masih normal. Saya masih aktivitas sehari-hari masih saya jalankan. Mau showing, kadang-kadang ada klien mau showing ya saya ladenin, Pak. Gitu. Asal kita jaga kondisi badan aja. Kalau misalnya kliennya memang tidak takut dengan PSBB, mereka mau showing ya saya ladenin gitu aja. Kalau enggak ya kita follow up lewat, kadang-kadang saya ada yang transaksi, saya follow up lewat video jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya, setelah itu dia datang, habis itu tinggal nego dan bisa deal. Seperti itu yang saya lakukan sih Pak. Dan kebanyakan showing sekarang itu kliennya serius-serius Pak. Jadi saya kebanyakan showing sekali, 2 kali, kebanyakan closing gitu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Asal pikirannya positif lah. Ya. Jadi justru malah saat-saat ini lebih cepat ya, proses closingnya jauh lebih cepat ya, Bu Elis ya? Ya, karena mereka juga lebih serius ya, Pak. Mereka memikirkan social distancing, jadi kalau yang misalnya showing, kayak kemarin saya ada showing Batu Nunggal, Ruko, sekali lihat, udah dikabarin sama bosnya, 2-3 hari, udah deal, Pak. Gitu. Wah. Jadi kebanyakan nggak bermain-main ya, istilahnya nggak iseng-iseng lah ya, zaman sekarang mah. Gitu. Justru malah lebih enak berarti ya? Kesempatannya lebih oke sekarang sih. Kesempatan lebih oke, ya. Jadi kesempatan lebih oke, closing lebih cepat, mereka lebih serius, seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Kemudian kompetisi jadi sedikit Bu? Ya, betul. Kompetisi jadi sedikit. Karena kebanyakan, kadang-kadang ada kayak kemarin saya showing rumah sih, yang lihat ekspatriat, tapi rekan yang punya barangnya ya, saya dari pihak buyer yang punya listingnya, dia nggak berani keluar. Ya udah, saya yang showing aja, saya bilang. Nggak apa-apa. Dan minggu depannya respon mau bawa istrinya. Jadi maksudnya responnya itu ada lah Pak. Gitu, nggak sia-sia apa yang kita lakukan gitu. Jadi perjuangan pun tidak mengkhianati hasil ya Bu ya? Betul, tidak mengkhianati hasil. Dan lebih serius, jadi lebih cepat juga prosesnya ya? Oke. Iya, betul Pak. Ada lagi Bu yang pengen di-share, mungkin juga komunitas? Komunitas ya
bersama teman-teman sih saya berharap sih kita bisa berpikiran positif aja. Jangan Berpikiran positif istilahnya ya. kalau saya sih biasanya dapat berita negatif-negatif saya nggak mau lihat Pak. Oh iya, bagus. Karena itu nanti mempengaruhi pikiran saya. Betul. Nanti Bu. kalau saya berpikiran, oh ini PSBB corona di sini, saya mah nggak mau dengar lah Pak. Kalau misalnya saya berusaha berpikiran selalu positif supaya tidak mempengaruhi kerja saya. Gitu. Oke. Baik Bu, berarti ada dari sisi teknik ada, dari sisi service ada, dari sisi mental pola pikir yang positif ada ya Bu ya. Ya betul. Dan komunitasnya juga kalau bisa mintanya komunitas yang bisa ngebangun yang positif ya. Seperti itu Ya, ya. yang positif thinking Pak. Oke. Thank you Bu Elis. Ya, sama-sama Pak. Thank you loh sudah berusaha walaupun koneksinya lagi nggak bagus. Ya. Oke, thank you. Tadi di jalan soalnya. Iya, saya ngerti Bu. Bagus ya, masih banyak yang showing ya. Iya. Sukses ya Bu showingnya. Ya, amin. Ya. Yo. Oke, Bapak Ibu, tadi sedikit kesaksian dari Ibu Elis, saya lanjutkan. Jangan lupa di saat-saat ini, selain dekat dengan komunitas, kita lanjutkan dekat dengan customer. Apa yang bisa Anda lakukan untuk dekat dengan customer? Anda melakukan sebuah pelayanan, service yang hebat, saya nggak bahas panjang, biasanya kalau training panjang, tapi mungkin saya akan bahas secara singkat aja. Anda melakukan sesuatu yang namanya biru. Nah, saya langsung cepat biar tidak mempersingkat waktu. B pertama adalah best. Pastikan bahwa saat-saat ini Anda melayani mereka dengan pelayanan yang terbaik, tetap update seperti yang dilakukan tadi Pak Beni, Bu Cynthia, dengan Pak Ibu Elis, bahwa Anda tetap muncul dan melakukan pelayanan yang terbaik. Sehingga pada saat Anda menabur, bisa saat ini, bisa di masa depan, orang ingat bahwa yang terbaik pelayanannya adalah diri Anda. Orang selalu ingat orang yang terbaik. Orang tidak ingat yang kedua atau ketiga. Jadi jangan lupa Anda lakukan pelayanan yang terbaik. Visi Century 21 adalah memberikan pelayanan yang terbaik yang belum pernah diberikan oleh organisasi real estate lain. Jadi jangan lupa hal tersebut. Kita tetap memberikan the best impression. Jangan lupa saat-saat ini makin memanusiakan manusia. Orang tidak butuh iklan. Orang lebih butuhkan taburan kepedulian yang tadi kita udah bahas. Jadi Anda ucapkan halo, Anda ucapkan update-update yang baik, dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satunya ucapkan selamat hari raya kepada beberapa agama, kemudian ulang tahun, dan so on. Yang R adalah jangan lupa pelayanan ini harus dilakukan secara repetisi, diulang-ulang, biar mereka hafal, dan cari hal-hal yang unik bisa Anda lakukan. Jadi Anda bisa lakukan pelayanan hebat dengan customer dengan lakukan biru. Best, impression, mempengaruhi emosi mereka. Repetition, ada pengulangan hal yang positif dan lakukan dengan unik. Terakhir, yang harus kita lakukan, selain dekat dengan komunitas, dekat dengan customer, dekat dengan Tuhan. Hari ini saya bukan mau seperti pendeta atau ulama, tapi saat ini saya yakin cukup banyak dari kita mulai sadar bahwa ini sebuah wake up call, sebuah panggilan bahwa untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya bahas bahwa saat-saat ini selain saya berfokus pada motivasi, sales dan pemimpinan, saya mendalami tentang kebiasaan dan saya mendalami tentang prioritas. Dan materi ini saya buat sebelum COVID-19 terjadi. Jadi di bulan April awal saya membuat satu materi. Anda lihat di sini ada 12 kolom. Dari Tuhan, sehat, keluarga, sampai fun dan hobi. Dan di kolom yang kiri ada hal yang penting atau prioritas hidup. Nah, mungkin melalui chat, saya kasih waktu 30 detik. Menurut Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Ini menurut urutan.
Jadi bagi Anda, paling penting adalah Tuhan itu nomor 1, sehat kedua, dan seterusnya. Silakan, saya tunggu 30 detik. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan, 30 detik sebentar. Sambil sekalian saya bisa minum. Cukup haus soalnya Bapak Ibu. Mohon maaf bagi yang berpuasa ya, Bapak Ibu ya. Ya. Saya stop video ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Sudah ada yang reply, itu ada dari Pak Fendri, nomor 1 Tuhan, nomor 2. Ada Tuhan nomor 1 ya? Iya, nomor 1 Tuhan, nomor 2 sehat. Kemudian dari Pak Gatot, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Dari Pak Yohan, nomor 1 Tuhan, 2 keluarga, 3 pekerjaan, 4 melayani keuangan. Keuangan. Oke. Keuangan. Rata-rata dari chatting dan pernah juga saya lakukan survei seperti ini kepada teman, kepada klien saya, kepada customer yang lain itu. Mereka berkata nomor 1 adalah Tuhan. Bapak Ibu pasti setuju. Nomor 1 di poin pertama adalah Tuhan. Di poin kedua bervariasi. Ada yang sehat, ada yang keluarga, ada yang keuangan. Tapi rata-rata jawaban survei sama, semua rata-rata sama. Kalau ini rata-rata ya, rata-rata Tuhan itu pasti selalu nomor 1. Itu pasti nomor 1. Yang sehat itu biasanya nomor 2. Keluarga itu ketiga, keuangan itu keempat. Nah, pertanyaannya adalah, prioritas tersebut apakah termasuk dalam kegiatan harian atau mingguan Bapak Ibu sekalian? Nah, apakah prioritas tersebut termasuk dalam kegiatan harian Bapak Ibu sekalian? Jadi, masa COVID-19 ini adalah sebuah panggilan atau wake up call untuk kita melakukan banyak dekat dengan Yang Maha Kuasa. Pasti Bapak Ibu sadar bahwa ini waktu kita untuk makin dekat. Dan juga ada panggilan untuk lebih sehat, makan makanan yang sehat. Siapa Bapak Ibu yang jemur setiap jam 10? Ya, mungkin ada yang udah jemur jam 10. Ya. Oh, ada loh yang chatting. Ya. Oh, ada yang chat, Ibu Cindy ya. Tuhan sehat, keluarga, keuangan, melayani. Thank you, Ibu Cindy. Ya. Jadi rata-rata sih pikirannya ya. Wah, ini Century 21 best. Harian, salat 5 waktu setiap hari. Oke. Thank you. Century 21 best. Jadi Bapak Ibu, dari sini saya mau berkata bahwa rata-rata orang menyadari bahwa Tuhan itu penting, sehat itu nomor 2 penting, keuangan, kesehatan dan keuangan itu penting. Nah, sebuah wake up call, sebuah pemikiran buat kita semua bahwa saat-saat ini kita harus makin balance ya. Kita work from home, kita bisa lakukan balance untuk berdoa atau sembahyang, untuk lebih sehat, dekat dengan keluarga, dan sambil mengatur keuangan secara sehat juga. Jadi, mungkin sebagian orang ada yang bertanya, kenapa sih harus ada COVID-19? Ini sebuah panggilan bahwa Bapak Ibu pasti sadar ya, bahwa saat-saat ini bahwa udara itu menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Bahwa polusi makin berkurang. Saya yakin ini bukan dari Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan hanya mengizinkan hal ini biar kita itu makin lebih baik dalam mengatur lingkungan, makin dekat dengan Dia, makin dekat dengan keluarga, tetap jaga makanan, tetap sehat, dan juga sambil bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi ada kehidupan yang balance. Sama seperti gambar di depan share screen saya ini adalah sebuah pikiran bahwa seperti
yang maha kuasa seperti seorang orang tua lagi mendisiplin anaknya. Mau dia tahu bahwa saat ini memang tidak enak buat Bapak Ibu sekalian. Tapi dia ingin sebagai anak yang di tengah ini, kita bertumbuh jadi lebih baik. Kita bertumbuh jadi lebih baik. Dan saya mau mulai masuk ke slide terakhir. Dan Bapak Ibu tahu bahwa apa sih benda yang saat ini naik tajam harganya? Kira-kira dari gambar ini Bapak Ibu mungkin bisa tahu gambar ini adalah gambar apa? Gambar ini adalah gambar emas yang sedang dibentuk. Gambar ini adalah gambar emas yang sedang dibentuk. Ada yang chatting. Emas. Oh, thank you Pak Samto ya. Jawab. Iya betul Pak. Bapak Ibu pasti tahu bahwa ini adalah gambar emas dan proses emas ini memang tidak gampang. Dia harus dihancurkan dulu, dipisahkan dari logam-logam yang tidak murni dari dia, sehingga dia akhirnya menjadi emas 24 karat. Dan masa krisis saat ini, yang paling orang cari adalah, salah satunya adalah emas. Karena emas terbukti paling bisa diandalkan di masa-masa sulit. Jadi Bapak Ibu, jangan seperti logam-logam yang tidak berharga di masa krisis, tapi kita bisa seperti emas. Dekat dengan Tuhan agar kita keluar dari situasi COVID ini sebagai pemenang. Seperti emas yang saat ini harganya 1.700 US dollar per ounce. Terbukti pada saat krisis dia muncul sebagai pemenang. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu bisa keluar sebagai pemenang mengelola customer selama PSBB ini. Dan Anda akan seperti emas. Anda akan panen. Tetap masih ada masa depan. Anda harus tetap dekat dengan komunitas, dekat dengan customer, dekat dengan Yang Maha Kuasa, memiliki prioritas yang benar. Sedikit aja, saya pengen sharing bahwa yang saya ketahui di Century 21, MB yang paling berhasil adalah yang paling dekat dengan Yang Maha Kuasa, dekat dengan Tuhan. Contohnya, saya tidak tahu apakah saat ini hadir dari Century 21 Mediterania. Kalau Century 21 Mediterania yang saya tahu, sejak bergabung dengan Century 21 2008, satu hal yang saya dengar dari Pak Justinus, dia itu adalah seorang yang aktif di Full Gospel. Dan yang kedua, member broker yang saya tahu sangat memprioritaskan Tuhan atau Allah, Century 21 Prima Group. Kemarin saya diberikan kesempatan untuk memotivasi Pak Gatot dan kawan-kawan pada saat launching kantor yang baru. Pada saat motivasi pun Pak Gatot tidak pernah lupa sholat dan tetap ngajak teman-teman yang lain tetap sholat. Jadi Century 21 Prima Arcade. Dan yang saya tahu pun pada saat-saat ini pun yang salah satu teman yang dari dulunya Century dari MA kemudian akhirnya dia menjadi member broker, seorang teman, dan kemarin saya pernah training dia dua tahun yang lalu ya, 2018, Pak Yopi Hori. Dia update status pray. Dia update status, Pak Yopi Hori update status berapa kali pray, berdoa. Betul, kita tetap perlu berdoa. Kita harus tetap kuatkan saat-saat ini. Bapak Ibu, saya sudah selesai. Bapak Ibu bisa lakukan, selalu ingat, lakukan aksi optimal, tetap taburan. Jangan lupa. Tetap lakukan aksi optimal, tetap menabur saat-saat ini. Pikiran positif, miliki mental positif, dan jangan lupa dekat dengan komunitas, dekat dengan customer, dan dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa.
Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang, keluar seperti emas. Dan ini untuk para MB dan MA yang mau, nanti saya akan adakan checklist. Siapa tahu ini berguna khususan. Ini nanti saya share untuk MB atau MA yang mau, nanti saya akan masukkan sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Nggak usah pusing, Anda bisa lakukan checklist ini. Checklistnya adalah APD. Jadi ada aksi optimal, P-nya positif, jadi pikiran positif, mental positif, D-nya dekat. Jadi apa yang Anda lakukan, Anda bisa checklist, dekatkan diri dengan Tuhan dan keluarga, ada checklistnya. Deklarasi 5 effective thinking, ada checklistnya, nanti saya akan kasih deklarasi 5 mental positifnya. Kenapa 3-5 kali sehari? Biar kita itu menyerap ya, nyantol di pikiran kita dan menyerap, sehingga Anda tidak terpengaruh berita-berita negatif, sama seperti tadi para MA yang tetap closing, Anda tetap melakukan positive thinking, mental positif. Dan setiap hari lakukan list apa siapa, nanti saya akan kasih tahu listnya, dan jangan lupa dekat dengan komunitas Positive Century 21. Yang 5 saya kosongkan, kenapa? Biar Anda bisa masukin sendiri yang menurut Anda lebih cocok. Apa gitu. Silakan tambahin sendiri. Itu kreativitas. Nah, ini deklarasi Anda boleh lakukan, deklarasi 5 yang kanan. Jangan 5 yang kiri Bapak Ibu ya. Jangan lupa 5 yang kanan. 3 kali 5 yang kanan, 5 effective thinking, dan list siapa yang masih bertanya untuk Anda masih bisa prospek, yang untuk mengabaikan yang mungkin kayaknya nggak mau ketemuan sekarang tetap say hello, update, dan tetap iklan, yang hot property, dan untuk owner sarankan turun harga. Oke, waktu saya sudah selesai. Thank you. Bapak Ibu. Ya, Pak Riki mungkin boleh, 1 atau 2 pertanyaan ya? Boleh ya? Oke. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa di unmute, silakan bertanya ke Pak Riki. Baik, Bapak Ibu, mungkin 1 atau 2 orang lagi yang hendak bertanya dengan Pak Riki, dipersilakan untuk unmute dan memberikan pertanyaannya. Ada mungkin Bapak Ibu? Bu Susan, boleh nggak saya Ya. tambah? Bu Susan. Boleh. Boleh nggak? Boleh, Pak. Saya nunggu kan teman-teman nggak ada yang bertanya, jadi saya ya. Halo Pak Riki. Halo Pak. Tadi saya sebut nama Bapak tahu ya Pak? Oh iya Pak. Jadi Pak Riki saya setuju tuh Pak ya, APD ya. APD, Aksi Pak. positif dan dekat itu Pak. Jadi saya itu ada beberapa tadi saya perhatiin gini Pak. Ya. Jadi teman-teman itu yang berhasil ya, saya kenalkan marketing itu seperti contoh ini. Ibu Elis Kohar itu saya udah kenal dari lama, itu pemain lama juga ya. Kemudian Ibu Cynthia Han itu dia LG Hooker dulu, LG Hooker Kelapa Gading, jadi saya udah kenal dari dulu. Ya. Si Cynthia Han ini kalau nggak salah 2002 ya ke 2003 udah main di Kelapa Gading. Saya kan 1999 ya. Yeah. Jadi kesimpulannya orang yang berhasil sekarang itu memang itu orang yang bertahan Pak. Yeah. Orang yang tahan uji. Jadi orang-orang yang mau berartinya apa? Selain memang ada aksi positif dan dekat Tuhan gitu Pak, pikiran positif gitu Pak ya. Cuma orang yang punya komitmen tinggi itu. Kalau Ibu Elis Kohar dan Ibu Cynthia itu saya tahu dia punya komitmen yang tinggi dan luar biasa. Dan mereka itu selalu satu hal Pak ya, mempertahankan nama baiknya. Elis Kohar juga kan terkenal di Bandung, dia orangnya benar, nama baiknya dia selalu pertahankan. Cynthia Han juga begitu. Jadi teman-teman, saya selalu motivasi dengan teman-teman saya itu memang begitu. Salah satunya bertahan dan kemudian punya nama baiknya gitu loh. Jangan sampai nama baiknya kecoreng, gitu kan ya? Ya. Nah, saya ini Pak mau tambahin saja Pak ya. Jadi boleh silakan Pak. Ya, gini Pak. Jadi dari Bapak itu dari kan APD aksi optimal, P pikiran positif. Kemudian saya tambahin lagi ya pintar-pintar ngolah klien. Kemudian ada yang P yang ketiga saya itu pelayanan. Orang yang berhasil itu yang punya jiwa melayani, artinya memberikan service excellent yang tinggi Pak ya, melayani dengan bagus.
Oke. Kemudian D-nya Bapak kan dekat komunitas, ya setuju juga Bapak sudah singgung doa. Itu doa, saatnya orang mencari Tuhan juga Pak ya. Karena kerja ini ya bisnis yang sangat bergantung kepada Tuhan dan bisnis kemurahan Tuhan ya. Jadi teman-teman semua, saya hari ini juga diberkati dengan Pak Ricky ya Pak ya. Saya mungkin nggak banyak, saya cuma tambahin sedikit Pak. Jadi teman-teman semua semangat. Ya Pak ya, terima kasih Pak Ricky, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu Kohar, Cynthia, dan juga Pak Beni di Makassar ya. Salam sehat di Makassar, teman-teman di Makassar semua. Itu aja Pak. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Pak Yopi. Ya, thank you. Baik, Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri satu lagi terakhir, ada yang mau menyampaikan atau mau bertanya Bapak Ibu, dipersilakan untuk unmute. Mungkin sambil menunggu apabila ada pertanyaan, kita mau foto pakai huruf C dulu ya, Pak Riki boleh di stop share dulu ya Pak, biar kami bisa capture. Ya. Begini Bu? Di stop share dulu slide-nya Pak Riki, maaf. Iya. Ya. Baik. Kita huruf C ya Bapak Ibu ya. Saya akan capture. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Sebentar. Tahan. Huruf C lagi. Ya, tahan Bapak Ibu. Baik. Sebentar Bapak Ibu. Oke, thank you Bapak Ibu. Sorry, sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi ya, huruf C lagi, sekali lagi. Terakhir. Oke, thank you Bapak Ibu, thank you. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Mungkin sebelum menutup nanti ada closing statement dari Pak Riki. Nanti setelah closing statement, saya memohon dengan hormat Pak Gatot boleh pimpin doa tutup ya, Pak Gatot ya? Pak Haji Gatot, Bu. Pak Haji Gatot, saya mohon dengan sangat nanti tutup doa ya, Pak Gatot ya. Lagi Ramadan doanya pasti manjur nih, Bu. Puasa beliau. Oke. Pak Gatot, saya akan persilakan Bapak, namun closing statement dulu dari Pak Riki, saya mohon dengan hormat. Pak Riki, closing statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya sih benar-benar bisa berharap bahwa hari ini adalah sesuatu yang bisa jadi berguna ya buat Bapak Ibu. Saya benar-benar berharap bahwa saya bisa dengar cerita-cerita yang baik nantinya, bahwa melalui situasi ini kita akan muncul sebagai pemenang, kita mengelola customer dengan baik. Nanti kita punya cerita, di tahun 2021 kita punya cerita yang bagus sekali. Dan tahun 2021, saya pengen pada saat acara selanjutnya, saya minta nih keputusan nih, kalau ada Pak Daniel, saya nggak minta saya sebagai pembicara, tapi saya minta saya diundang sebagai tamu kayak tahun ini. Saya pengen peluk setiap orang, karena harusnya COVID udah selesai. Saya bilang bahwa kita lewatin tahun 2020, kita tetap menang. Amin. Amin. Kita lewatin tahun 2020, kita makin jaya, dan Century 21 tetap smarter, bolder, dan faster. Jadi kita sama-sama melakukan APD ini, aksi positif, aksi optimal, positif, dan dekat dengan komunitas, dekat dengan customer, dan dekat dengan Tuhan. Amin. Itu aja. Ya, saya berdoa benar-benar Century 21 akan terus jaya dan bisa di REB pun dan di tempat-tempat khususnya di brokerage itu namanya makin menjulang.
Thank you Bapak Ibu, Terima kasih mudah-mudahan banyak. bermanfaat. Itu aja. Terima kasih udah sabar menunggu saya selama 1 jam lebih ini ya, bicara kayak begini ya, melalui lewat Zoom. Thank you Bapak Ibu. Thank you. Thank you, Baik, Pak Riki. Pak Gatot, dipersilakan Bapak Haji Gatot untuk memimpin doa. Ya, teman-teman dan rekan-rekan semua dari Senturi 21 Indonesia, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan Zoom meeting, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala karunia dan rahmat sehat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami kesehatan, keselamatan, dan semoga kami tetap semangat dan tetap produktif, sehingga kami banyak closing di bulan Ramadan ini. Ya Allah, berilah kami rahmat dan berkah-Mu di dalam mengarungi pekerjaan kami sebagai agen properti, dan semoga kami semua terhindar dari COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga bangsa Indonesia dapat segera terbebas dari COVID-19 dan kembali maju seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih banyak Pak Terima Gatot. kasih Susan dan teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu, kita mau yel-yel, saya unmute semua. Senturi 21, Spartan. Spartan. Sekali lagi, Senturi 21, Spartan. Boulder Faster. Selamat siang, kita jumpa lagi di depan. Terima kasih. Terima kasih. Semua sehat selalu. Sehat selalu. Thank you. Terima kasih Pak Riki. Thank you semua Bapak Benny, Bu Cynthia, Bu Elis, thank you Pak Riki. Sukses. Karena kenapa? Karena kami dapat uang pensiun.